sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Before we study today, let's pray together. Start. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu ingin bertanya untuk mengabsen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Semua ya? Tidak. Jadi rajin ya kelas 10 KKN ini. Rajin masuk semuanya ya. Ini masuk semua, tidak ada yang izin atau sakit ya? Tidak. Dulu. Silakan kalian ambil HP kalian. Sudah? Kalau sudah, silakan kalian buka link yang Ibu kirimkan. 3 menit kurang lebihnya. Silakan dijawab pertanyaannya. Sudah bisa kebuka semua? Ada 2 di situ ya. Jenisnya apa aja itu sampahnya? Organik dan anorganik. Kalian sudah tahu sampah organik dan anorganik itu apa? Sudah. Yang organik sampah jenis apa? Tahu. Terus Sisa makanan. ya. Kemudian kalau yang anorganik, Plastik. kalau kalian sudah tahu jenisnya masing-masing, makanya nanti ketika membuang sampah harus sesuai dengan tempatnya. Kalau sampah organik ya masukkan ke organik, kalau yang anorganik masukkan ke Anorganik. ya. Cara menanggulangi sampah tersebut. Siapa yang bisa jawab? Oh ya, Reza, silakan. Anorganik itu dibakar dan diulang. Ya, terus? Yang organik ini yang tidak kompos. Ya, jadi benar ya, untuk penanggulangan sampah itu ya sesuai jenisnya. Kalau yang organik itu ditimbun ya atau dibuat pupuk kompos. Kemudian kalau yang anorganik bisa dibakar dan juga bisa didaur ulang serta bisa dibuat kerajinan supaya bisa menambah nilai ekonomis. Jadi tidak mencemari lingkungan. Oke ya. Nah, kemudian Ibu ingin tanya lagi untuk materi pertemuan yang lalu ya, atau minggu kemarin, masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Tentang apa? Interaksi yang sekarang. Tentang apa? Interaksi. Jadi materi kita minggu lalu adalah interaksi antar komponen ekosistem. Ada masih ingat ada berapa macam interaksi antar komponen ekosistem? Saya Bu. Wayan, coba sebutkan Wayan. Ada berapa? 2 Bu. Ya. Yang pertama itu ada interaksi biotik dengan biotik, terusan yang kedua interaksi biotik dengan abiotik. Ya, jadi ada 2 interaksi ya. Pertama interaksi biotik dengan biotik, yang kedua interaksi biotik dengan Abiotik. Masih ingat nggak kalau yang interaksi biotik dengan biotik itu ada berapa tipe interaksi? Ada apa aja? Mutualisme. Terus? Mentalisme. Terus? Parasitisme. Jadi itu adalah tipe-tipe interaksi antar komponen biotik ya. Kemudian di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan, kemudian merumuskan penyelesaian
masalah pencemaran lingkungan. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Paham ya? Paham. Peserta didiknya itu dituntut untuk bisa menganalisis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan dan mampu merumuskan penyelesaian masalah yang ada di lingkungan. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video ya, video tentang permasalahan pencemaran lingkungan ya. Silakan kalian simak, kemudian kalian amati ya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. 2 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara, dan WHO pun juga memperkirakan bahwa penyakit stroke, kemudian jantung dan kanker paru terkait dengan polusi udara menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia. Mungkin beberapa minggu lalu, yang jelas bukan hari, karena kita bisa lihat betapa kerutnya langit Jakarta yang saya lihat dan kita bisa lihat pagi ini. Dan saya cukup yakini keruh ini bukanlah kabut yang dihasilkan seperti yang terjadi di pegunungan, tapi bisa jadi ini adalah kabut polutan yang kita temui di langit Jakarta hampir setiap hari. Berdasarkan data dari aplikasi AirVisual, indeks kualitas udara Jakarta dapat mencapai lebih dari 150 mikrogram per meter. Indikator tingginya pencemaran udara di Jakarta antara lain jarak pandang menjadi sangat terbatas, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan tubuh menjadi mudah lelah. Bu, Nyaman, apa yang belum paham? Bagaimana cara menanggulangi polusi udara yang ada di Jakarta? Nah, seperti tadi video yang sudah kalian lihat ya, bahwa di udara di Jakarta itu pencemaran udaranya sudah sangat tinggi ya, sehingga bisa menyebabkan beberapa penyakit ya. Terus bagaimana sih cara kita menanggulangi supaya pencemaran udara di Jakarta itu bisa hilang ya? Kalau untuk penanggulangannya, yang pertama, kalian lihat tadi ya di tayangan banyak sekali kendaraan bermotor ya, seperti banyak mobil, banyak motor. Jadi upayanya bagaimana kita untuk mencegah? Mengurangi kendaraan bermotor yang berbahan bakar mesin, itu yang pertama ya. Dengan mengurangi kendaraan berbahan bakar mesin itu bisa mengurangi pencemaran udara, karena untuk kendaraan yang berbahan bakar mesin itu kan dia menghasilkan gas karbon. Semakin banyak kendaraan di jalanan, maka gas karbon yang dihasilkan semakin banyak. Dengan semakin banyaknya gas karbon itu menyebabkan pencemaran udara. Jadi bagaimana alternatifnya? Kalau bisa menggunakan kendaraan listrik, ya, itu upaya yang pertama. Paham ya? Ini itu jawaban dari Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup paham tentang video tadi? Cukup. Kalau cukup, kita lanjutkan lagi ya. Beberapa kelompok ya, di sini ada 6 kelompok. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang Ibu pilih kemarin. Silahkan duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD ya. Baca petunjuk dari LKPD-nya. Artinya untuk cara pengisiannya kalian baca sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Silakan dibaca dulu supaya nanti ketika mengerjakan kalian sudah paham. Silakan dibaca terlebih dahulu petunjuk dari LKPD-nya. Ya, iya kan disebutkan kelompok berapa. Kalau misalkan ada yang belum paham bisa tanya lagi di situ ada kolom nama kelompok ya. Silakan kalian isi boleh ditulis. Sudah, silahkan kalian kerjakan
ya, kerjakan perintah yang ada di LKPD-nya. Harus sesuai dengan perintahnya ya. Di mana kalian ada 6 kelompok, berarti satu kelompok satu artikel. Kalian di situ kan sudah ada apa petunjuknya untuk kelompok 1 artikelnya apa, sudah jelas ya. Jadi jangan mengerjakan artikel yang untuk kelompok lain. Paham? Sesuai dengan kelompoknya masing-masing, artikelnya itu tadi ya. Ayo silakan dikerjakan. Karena dia nggak bisa baca. Ini gimana? Nanti jadi kalau pas yang ini ada banyak. Ya. Cek dulu. Nanti untuk presentasinya itu sesuai kelompok sesuai apa namanya kelompok pertama dunia maju atau acak? Gimana? Acak saja. Ya. Nanti panggil kelompoknya siap maju ke depan untuk presentasi ya. Ya. Jangan lupa nanti untuk kelompok yang tidak presentasi untuk menyiapkan pertanyaan ya bagi kelompok penyaji atau presentasi. Kita mulai ya untuk kalian menyajikan hasil yaitu mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Bagi kelompok yang ibu panggil ya silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, siap ya? Siap. 4. Silakan kelompok 4. Mana kelompok 4? Nah, ya, kita maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 4 yang
terdakwa atau PLTU dari polusi yang ditimbulkan oleh PLTU. Untuk itulah, organisasi yang bergerak sebagai akselerator transformasi. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Ya, siapa yang ingin bertanya? Apa dampak pencemaran udara yang ditimbulkan PLTU? Saya mau bertanya, kenapa udara yang ditimbulkan dari PLTU berbahaya bagi manusia? Pertanyaan untuk kelompok 1, apa dampak yang ditimbulkan dari PLTU? Jawabannya adalah dampak yang ditimbulkan dapat menimbulkan kerugian kesehatan dan angka kematian yang tinggi. Gimana? Yang ditimbulkan PLTU berbahaya bagi manusia. Jawabannya karena batubara pada PLTU seperti kompleks PLTU Suralaya menimbulkan polusi udara yang terjadi dari partikel halus nitrogen dioksida sulfus dalam jarak jauh dan menyebabkan penyakit pada manusia. Gimana? Ya. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, silakan kelompok. Nah, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang puluhan hektar padi di lapangan mati diduga tercemar limbah pabrik. Dipersilakan. Lahan persawahan warga tercemar dikarenakan limbah cair dari pabrik baja yang berada di sekitar. Menurut dari artikel yang kami baca, faktor-faktor permasalahan tersebut adalah limbah cair dari pabrik baja. Setelah kami telusuri kembali terdapat faktor-faktor lain. Ya, kelompok berapa? Bukan. Bisa. Saya Reza, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, apa yang harus dilakukan agar limbah sawah tidak mencemari lingkungan? Apa yang mencemari sawah milik petani Brondong Lamongan? 5. Apa yang harus dilakukan agar limbah sawah tidak mencemari lingkungan? Yang pertama, melakukan pengolahan dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 3. Apa penyebab pencemaran yang terjadi di sawah milik petani Brondong Lamongan? Saya jawab, tercemarnya limbah cair yang diolah berasal dari salah satu pabrik baja yang berada di sekitar sawah. Dapat diterima? Sudah cukup pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kesimpulan dari diskusi kalian ya. Silakan siapa yang ingin mewakili untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ika Gesti. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil diskusi pembelajaran ini. Dari permasalahan pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah, dapat disimpulkan bahwa zat yang menyebabkan pencemaran disebut polutan. Macam-macam polutan. Yang pertama, polutan pencemaran air. Faktor penyebabnya yaitu sampah. Penyebab pertama dari terjadinya pencemaran air adalah sampah.
Selanjutnya limbah industri, limbah domestik atau rumah tangga, dan limbah pertanian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi adalah kesimpulan yang disampaikan oleh rekan kalian ya pada saat tadi setelah kalian berdiskusi. Nah, sekarang Ibu hanya ingin menambahkan ya kesimpulannya. Benar ya tadi bahwa pembelajaran kita kali ini kan tadi membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu ada 3 macam ya. Yang pertama ada pencemaran tanah, kemudian pencemaran udara, dan pencemaran air ya. Nah, di mana nanti setiap pencemaran tersebut ada polutan penyebabnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Rizka ya. Seperti contohnya pencemaran udara itu disebabkan oleh gas ya. Polutannya yaitu gas karbon monoksida, kemudian sulfur, nitrogen ya. Kemudian kalau untuk pencemaran air, misalnya tadi ada sampah ya. Ada sampah organik, sampah anorganik ya. Kemudian kalau untuk pencemaran tanah itu bisa dia dari bentuk padat dan juga bentuk cair, bisa dari kalau yang bentuk padat bisa logam berat, kemudian untuk yang cair itu bisa air sisa cucian ya seperti deterjen, cuci piring, kaleng mandi itu juga bisa mencemari tanah ya. Kemudian kita bahas dampaknya. Dampak pencemaran lingkungan itu apa? Yang namanya pencemaran lingkungan itu yang pertama bisa menyebabkan timbulnya penyakit ya, tadi seperti yang dijelaskan di video ya, ada penyakit paru-paru yaitu karena pencemaran udara ya. Kemudian yang kedua itu bisa menyebabkan punahnya spesies. Spesies itu adalah jenis makhluk hidup, karena pencemaran itu bisa menyebabkan kematian spesies ya. Kemudian juga bisa menyebabkan ledakan hama ya, karena salah satu predator ada yang mati, maka ini bisa menyebabkan hama yang ada di lingkungan itu bisa bertambah banyak karena tidak ada predatornya, karena predatornya masih tercemar oleh polusi tadi ya. Kemudian bisa mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan, itu dampak dari pencemaran lingkungan. Kemudian untuk solusinya atau upaya penanggulangan dari pencemaran lingkungan, yang pertama apa? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kedua apa? Mendaur ulang sampah. Tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Pestisida secara berlebihan ini bisa mencemari tanah ya. Kemudian yang keempat apa? Melakukan reforestasi seperti yang dijelaskan tadi. Nah, mungkin ini kesimpulan yang kita ambil pada pembelajaran kali ini ya. Sekarang selanjutnya ya, Ibu akan memberikan tes kepada kalian ya untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi yang Ibu berikan hari ini. Silakan kalian buka kembali HP-nya. Akan Ibu kirim linknya ya. Ya, Bu. Bisa. Langsung muncul ya. Bagikan lembaran kalian isi ya tentang pembelajaran kita bagaimana hari ini akan sesuai ke apa yang kalian rasakan. Sesi pembelajaran kita hari ini ya. Ibu di sini akan menyampaikan ya. Nanti aja isinya. Akan menyampaikan materi kita untuk selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang zat dan perubahan ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Attention please. Before we go home, let's pray together. Start. Finish.
Greeting to our teacher.